Kepanikan terjadi saat tribun besi di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang dipadati ratusan penonton tiba-tiba roboh. Dalam hitungan detik, penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lainnya. Jeritan histeris terdengar dari para pengunjung. Tribun roboh saat pengunjung menikmati adu ketangkasan mobil dalam ajang Drive Speed Fest. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Ini video anak itu tiba-tiba panggung ambruk pas selesai yang mau mobil dimulai. Terus ambruk begitu saja. Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Ainis melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Pram Senjaya. Dan berikut berita pilihan siang ini. Pasca bentrokan massal, kawasan Menteng Matraman aman terkendali. Karena alasan pribadi, Peri Warjio mengundurkan diri sebagai Gubernur BI. Posisi pucuk pimpinan BI dijabat sementara oleh Destri Damayanti. Sekolah rusak yang sempat viral di Grobogan, Jawa Tengah karena siswanya santap MBG di luar kelas akhirnya diperbaiki. Ya pemirsa, kita awali informasi siang hari ini dengan sekelompok warga yang terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Bentrokan diduga dipicu oleh suara bising sepeda motor di dekat tukang nasi uduk. Bentrokan berdarah terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden dipicu ulah sekelompok pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot blok menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung menyerang hingga merusak lapak pedagang. Warga yang geram langsung melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Akibat bentrokan, satu orang tewas dan satu lainnya kritis. Dua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendesak polisi segera menangkap para pelaku bentrokan yang mengakibatkan rekan mereka tewas. Usai bentrokan maut yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Polsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan satu rekannya tewas dan satu lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Mencegah terjadinya keributan, puluhan personel gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, anggota Polres Metro Jakarta Pusat dibantu Kodim 0501 berhasil menghalau kelompok pemuda yang berencana akan melakukan penyerangan balasan terhadap warga Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Petugas gabungan menghadang kelompok pemuda yang akan melakukan serangan balasan terhadap warga Matraman dalam Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, petugas menemukan beragam jenis senjata tajam seperti pedang, parang, hingga kelewang.
Suasana sempat memanas karena massa tak terima senjata tajam mereka diamankan. Mencegah bentrok terulang, aparat gabungan TNI Polri bersenjata laras panjang disiagakan di lokasi kejadian. Sementara itu, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Mapolsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan satu rekannya tewas dan satu lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Di Jakarta, tim liputan melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bentrokan berdarah terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden dipicu ulah sekelompok pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung menyerang hingga merusak lapak pedagang. Warga yang geram langsung melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Akibat bentrokan, satu orang tewas dan satu lainnya kritis. Dua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah kondisi terkini di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat? Pemirsa, pasca bentrokan, sudah ada rekan kami Indira Utomo dan juru kamera Muhammad Khairudin langsung dari lokasi. Selamat siang rekan Indira, bisa Anda berikan kabar kepada kami seperti apakah kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk update bentrok antar warga yang berada di Jalan Matraman dan juga Jalan Tambak Jakarta Pusat, hingga kini di tempat saya melaporkan memang terpantau masih kondusif. Namun gabungan aparat dari TNI dan Polri khususnya Brimob berjaga sejak malam tadi di lokasi Jalan Matraman. Tepatnya di belakang saya saat ini memang sejumlah tadi ada 2 bis Brimob dan 1 truk itu disiagakan untuk berjaga di Jalan Matraman dari tadi malam. Imbas tadi malam itu ada sedikit kerusuhan di depan Jalan Masjid Jami Fatah. Ya, memang sejumlah warga ini melakukan pembakaran ban begitu dan akhirnya pihak kepolisian dan TNI berjaga di kawasan Jalan Matraman. Dan tadi malam di markas Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat memang digeruduk sejumlah pemuda dan aparat kepolisian
itu dibantu dari Polres Jakarta Pusat dan juga Kodim 051 akhirnya berhasil menghalau pemuda yang mencoba untuk masuk ke Polsek Metro Menteng. Selain itu aparat juga melakukan sweeping di daerah Matraman dan juga Jalan Tambak. Dan memang semalam sempat terjadi ketegangan begitu antara kepolisian dan juga warga yang kedapatan membawa sajam. Tepatnya itu di lokasi pembakaran di Jalan Tambak. Memang ditemukan sejumlah sajam termasuk busur dan juga tambak. Dan untuk TKP yang dibakar, tadi kami juga sempat menyusuri, memang masih dipasangi garis polisi dan hanya menyisakan puing-puing bekas pembakaran seperti meja, kursi, dan sepertinya dulu itu sempat dijadikan kafe atau tempat makan serta markas para pemuda yang diduga menyerang. Untuk kronologi ini awalnya itu bermula karena kedua pemuda menyusuri Jalan Matraman mengendarai sepeda motor begitu menggeber knalpot dengan sangat besar, kemudian ditegur oleh warga sekitar dan kedua pemuda ini tidak terima, akhirnya membawa sejumlah rekannya untuk kembali membuat kegaduhan. Dan akhirnya laporan mengenai keributan ini diterima oleh Polsek Menteng pada Minggu pukul 10. Dan berdasarkan hasil penyelidikan ini saat ini masih diperiksa sejumlah saksi sekitar 8 orang. Dan ketegangan ini memang berlanjut begitu setelah warga tidak terima ada gerobak maupun makanan UMKM yang memang didatangi oleh para pemuda. Akhirnya warga ini mendatangi pos ataupun tempat kumpul para remaja yang letaknya berada di Jalan Tambak Timur, dan di sana pun terjadi kerusuhan. Ya pemirsa, itu dia tadi bagaimana kronologi lengkap dari kejadian kemarin. Dan hingga saat ini memang dari aparat Brimob dan juga Polri masih terus melaksanakan apel begitu untuk menyiagakan sejumlah pasukannya untuk mengantisipasi apabila nanti ada aksi ataupun ancaman serupa dari warga sekitar. Karena untuk warga-warga yang menyerang ini memang tidak bisa dipastikan begitu berapa banyak orang yang datang, kemudian berapa apa saja begitu aksi yang dilakukan, dan kami akan terus laporkan kepada Anda update-nya, Pram, sementara itu. Iya, Indira, ini melalui pantauan dari kamera Anda di sana, ini petugas keamanan yang disiagakan di sana cukup banyak sekali. Apakah potensi bentrokan untuk susulan ini kembali terjadi akan sebegitu besarnya di sana? Ya, Pram, untuk kepastian apakah nanti ada potensi untuk susulan kerusuhan ini kami belum mengetahui ya. Namun untuk kerusuhan yang tadi malam itu juga tidak bisa dipastikan begitu. Jadi mungkin saja nanti untuk mengantisipasi dan langkah preventif ini disediakan banyak sekali pasukan yang berjaga untuk keamanan warga sekitar juga yang memang tinggal di sini, karena di sini juga kawasan padat pemukiman. Seperti itu, Pram. Oke. Ingat, dekat dengan permukiman warga di sana, bagaimana dengan respon warga dengan adanya bentrokan ini di sana? Ya, dari respon warga sekitar memang mengatakan cukup khawatir dengan situasi yang terjadi ya, karena pertama kejadian itu hari Minggu pagi begitu, kemudian hingga Minggu malam masih terus terjadi bentrokan dan aksi balasan begitu. Makanya warga di sini juga sempat mengatakan khawatir dengan kejadian. Beruntungnya di sini banyak aparat yang menjaga, jadi diharapkan dari warga sekitar juga tidak lagi adanya aksi susulan seperti itu, Bro. Selain adanya penjagaan oleh aparat gabungan di sana, apakah di sana juga ada penutupan jalan, rekan Indira? Ya, Pram, untuk penutupan jalan tidak ada. Situasi arus lalu lintas di sekitar Jalan Tambak dan juga Jalan Matraman masih terpantau kondusif dan ramai lancar. Kalau dari petugas keamanan sendiri, apakah ada himbauan khusus untuk warga sekitar? Ya, untuk himbauan khusus dari petugas sekitar hanya untuk menjaga keamanan dan kemudian tidak membuat aksi yang provokatif sehingga memicu keributan ataupun ketidakkondusifan situasi di kawasan Matraman dan juga Jalan Tambak ini. Oke, ini kemarin juga aksi bentrokan ini hingga mengakibatkan 1 orang tewas. Apakah hingga sejauh ini kepolisian telah menetapkan seorang tersangka atau beberapa tersangka? Ya, Pram, berdasarkan informasi yang kami terima hingga siang hari ini, untuk saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian memang berjumlah 8 orang, dan untuk korban jiwa yang dilarikan ke RSCM ini berjumlah 2 orang, 1 dinyatakan meninggal dan 1 kritis. Namun untuk siapa yang nantinya ditetapkan menjadi tersangka, kami masih terus menunggu update dari pihak kepolisian setempat.
Oke, kita akan memastikan kembali rekan Indira apakah kondisi hingga siang hari ini telah kondusif di daerah kawasan Menteng dan Matraman sekitarnya. Iya, Indira. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Indira Utomo melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Matraman terputus, pemirsa. Kami masih akan mengupdate informasi langsung dari Indira. Terima kasih Indira dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah operasi pengungkapan dugaan kasus narkoba di Kabupaten Biren, Aceh berakhir tragis. Seorang anggota polisi militer dilaporkan tewas saat mengadang mobil pengedar narkoba, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Insiden terjadi saat tim Ditres Narkoba Polda Aceh melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pelaku narkotika di kawasan Jalan Juli, Takengon, Biren, Aceh. Dalam operasi tersebut, seorang prajurit TNI dari Satuan Polisi Militer Biren, Pratu Galuh Nugraha, tewas terkena tembakan. Peristiwa bermula ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh lakukan penggabungan terhadap 4 terduga pelaku kepemilikan narkoba di kawasan SPBU Juli. Korban yang berada di lokasi turut membantu proses pengadangan mobil terduga pelaku yang melaju kencang. Namun di tengah situasi yang berlangsung terjadi dugaan salah tembak sehingga mengenai Pratu Galuh hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pada waktu yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Pratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa, sehingga Pratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Sementara itu, pemirsa, seorang satpam Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol. Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Kondisi korban dalam keadaan terborgol sedang menggunakan seragamnya. Sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencarat-carat itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung untuk diotopsi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Speedboat yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. 12 penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi di Tojo, Una-Una, namun 1 nahkoda kapal masih dalam pencarian. Ya Allah, Allahu Akbar. Speedboat atau perahu motor yang ditumpangi 11 warga negara asing dan 2 awak kapal yang hilang kontak sejak Jumat kemarin telah ditemukan. Perahu motor tersebut bertolak dari pelabuhan
Tonjo Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuato, Gorontalo pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 07.30 WITA. Di perjalanan perahu dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Teluk Tomini hingga perahu motor patah dan tenggelam. Dalam upaya penyelamatan, 12 orang berhasil naik ke salah satu rakit di tengah laut. Namun karena jarak pandang yang pendek dan berkabut, satu nakoda bernama Ferdiansyah terpisah dengan 12 penumpang lainnya dan hingga kini masih dalam pencarian tim gabungan. 11 WNA dan satu awak kapal dievakuasi oleh tim gabungan menuju daratan terdekat di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kapal atau speedboat yang kami kerahkan tadi pagi, 2 unit speedboat untuk melakukan pencarian dari Tojo Una-Una ke diperkirakan tempat lost kontaknya kapal tersebut, dan alhamdulillah semua korban ditemukan dengan selamat, tapi masih ada satu, yaitu nahkodanya masih hilang. Pencarian terhadap nahkoda speedboat masih terus dilakukan di sekitar perairan Teluk Tomini. Ya, pemirsa, suara ledakan terdengar saat gudang gas LPG oplosan terbakar di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari tabung gas yang bocor. Warga panik saat api membakar gudang gas LPG di Jalan Komplek Era Mas Cakung, Jakarta Timur. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat kobaran api menghanguskan seluruh bangunan toko. Petugas kerahkan 11 unit damkar untuk memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman warga. Api padam 1 jam kemudian. Diduga gudang gas LPG 3 kg ilegal ini terbakar akibat kebocoran tabung gas. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Itu tukang gas atau apa, Bang? Iya, tukang gas. Gas 3 kilo gitu? Iya, itu. Ini tadi gas itu di dalam ruangan apa di mana? Di dalam bangunan gedung itu. Oh, di mobil itu banyak gas gitu, Bang? Satu mobil. Mobil. Tapi nggak ada korban ya, Bang, ya? Nggak ada korban juga. Tapi penyebabnya belum tahu ya? Penyebabnya nggak tahu. Gitu. Sebuah rumah terbakar di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran, 2 remaja kakak beradik tewas. Sebuah rumah di Jalan Pulau Mas Utara 2B, Pulau Gadung, Jakarta Timur, ludes terbakar Minggu malam. Material bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas mengerahkan 12 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. 2 remaja kakak beradik tewas terjebak saat api membakar rumahnya. Jasad kedua korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hutan Mandigu, Sidodadi terbakar hingga ke area perhutani Jember, Jawa Timur. Api awalnya juga muncul dari lahan pembibitan milik warga. Kebakaran melanda sebagian kawasan hutan di Mandigu, Sidodadi, Tempurrejo, Jember. Api diduga berasal dari lahan pembibitan milik warga dengan cepat merembet ke area lahan perhutani. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan desa serta berada di atas kawasan pegunungan membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat langsung menjangkau titik api yang diperkirakan mencapai 2 hektar. Petugas perhutani bersama warga berupaya memadamkan api secara manual. Petugas menggunakan cara tradisional, gepiok dengan memanfaatkan ranting pohon untuk mematikan api. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman berlangsung lama. Cuman tadi itu yang terbakar awalnya dari lahan masyarakat di bawahnya. Itu tanaman BJ, tanaman BJ-nya masyarakat
terbakar, habis itu merembet ke atas, ke wilayah kita di petak 25D RPA Mandigo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Petugas perhutani menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan yang kondisinya sangat kering selama musim kemarau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, musim kemarau panjang mulai berdampak pada warga Bogor yang berikhtiar dengan menggelar sholat istiqo. Sementara di Sukoharjo dan Banyumas, Jawa Tengah, warga mengandalkan bantuan pengiriman air bersih dari BPBD karena kesulitan mendapatkan air. Ratusan jemaah terdiri dari aparatur pemerintah, tokoh agama, santri, dan masyarakat serentak mengikuti sholat istiqo di Pondok Pesantren Bani Harun Tenjo, Bogor. Sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar diturunkan hujan, menyusul musim kemarau yang menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mulai berkurang. Selain berdoa, masyarakat diajak memperbanyak istighfar, memperbaiki diri, dan memperkuat kepedulian sosial, menjaga sumber-sumber air, dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Ribuan jiwa di 3 desa, Kedung Jambal, Kunden, dan Desa Weru 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini mengandalkan bantuan pengiriman air bersih yang dikirim BPBD Sukoharjo. Wilayah terdampak kekeringan akan terus bertambah. Puncaknya diperkirakan Agustus hingga September 2026. BPBD telah mendistribusikan 345.000 liter air bersih atau 69 tangki. Sekitar 1.170 sekian warga yang terdampak. Dari titik ini kami dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi. Kekeringan Pak, seperti apa ya? Nggak ada air. Kalau ngasuh itu di sana. Di puluhan desa. Jaraknya berapa, Pak? Jaraknya dari sini. Jaraknya sekilo nggak? Bantuan air bersih dari BPBD Purbalingga, Jawa Tengah ini langsung diserbu warga Kejobong dengan membawa ember kosong. Sudah 2 bulan warga mengalami krisis air bersih sejak hujan tidak lagi turun. Dropping air bersih satu-satunya harapan warga untuk mendapatkan air. 6 kecamatan, Pengadegan, Karanganyar, Kejobong, Karangrejo, Kemangkon, dan Rembang terdampak kekeringan. Warga berharap hujan segera turun agar bisa menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mengandalkan bantuan pengiriman air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya per 26 Juli 2026. Peri telah 7 tahun memimpin Bank Indonesia. Jabatan Gubernur Bank Indonesia secara otomatis akan dijabat sementara oleh Deputi Senior Destri Damayanti. Bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden
berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan dinamika yang terjadi terhadap surat usulan pengunduran diri, dan kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi menjaga fiskal, tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Ya, pemirsa, berdasarkan pengumuman resmi, alasan pribadi menjadi dasar pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Namun jika melihat akumulasi tekanan makroekonomi serta dinamika kelembagaan akhir-akhir ini, sejauh mana faktor leadership fatigue atau kelelahan kepemimpinan berperan dalam keputusan ini? Lalu bagaimanakah arah kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap rupiah serta pasar saham dengan pengunduran diri Peri Warjio? Dan untuk membahasnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan Muhammad Fajar Anandi selaku ekonom Paramadina. Selamat siang, Mas Fajar. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sindu Siang pada hari ini, Mas Fajar. Mas Fajar, ada yang begitu mengagetkan pada pagi hari tadi. Apakah pengunduran diri ini bisa dibaca sebagai puncak dari akumulasi masalah struktural yang sudah lama menunggu waktu, atau murni keputusan personal terkait kondisi fisik beliau? Kalau itu yang tahu jawabannya, Mas, terima kasih ya tentunya. Yang tahu jawaban itu tentu Pak Peri sendiri. Walaupun demikian tentu kalau melihat tugas yang beliau emban, maka banyak hal yang bisa dikaitkan dengan kondisi terkini, terutama tentang kebijakan moneter Indonesia gitu ya, kebijakan moneter nasional yang kemudian menjadi tanggung jawab beliau. Toh memang kemudian kalau disampaikan alasannya kenapa, alasannya alasan pribadi, dan alasan pribadinya kenapa pun sebenarnya masih simpang siur. Ada yang bilang kemudian kalau kita lihat di kanal berita karena alasan kesehatan dan sebagainya. Walaupun memang kalau kita lihat secara normal pergantian pucuk pimpinan organisasi itu biasa, termasuk di Bank Indonesia. Hanya kan ini memang sebelum masa jabatannya berakhir 2028 Pak Peri mundur. Dan memang kalau kita lihat sekarang banyak benar seperti Mas sampaikan tadi tekanan-tekanannya gitu kan terkait dengan moneter. Yang paling jelas itu adalah nilai tukar rupiah yang terus tergerus, terus turun, dan itu kan menjadi fungsi sentral ya, salah satu yang diemban oleh Bank Indonesia, di mana Pak Peri itu jadi nahkoda utamanya. Nah, kemudian kalau dikaitkan ya bisa saja tentunya.
Jadi sebuah hal yang biasa ini berpotensi memunculkan yang namanya leadership fatigue, bisa disebut seperti itu? Bisa dengan saja adanya tentunya. dinamika global, rupiah terus menurun, tapi tetap didorong untuk pertumbuhan ekonomi seperti itu. Tentu aja bisa saja Mas, karena kalau kita lihat targetnya Bank Indonesia itu banyak sekali. Sebenarnya kan kalau fungsi utama cuma dua kan, menstabilkan nilai rupiah dan kemudian menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi atau terlalu tinggi gitu ya, mengganggu perekonomian. Kan sesimpel itu. Namun kalau kita lihat sekarang banyak sekali dinamika yang diemban oleh Bank Indonesia. Salah satunya mungkin yang perlu saya soroti adalah soal skema burden sharing, di mana kemudian Bank Indonesia itu harus membeli gitu ya surat hutang negara untuk membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan strategis nasional. Dan itu kan sebenarnya secara hukum tidak salah. Seperti tadi kalau kita lihat video tadi kan ada undang-undang yang disebut oleh Bu Destri Damayanti, tidak. Namun kemudian kalau kita lihat nature-nya Bank Sentral ini sebenarnya seharusnya tidak sesuatu yang terjadi gitu. Kan sebagaimana juga disampaikan Pak Hadi tadi, fungsi Bank Indonesia itu jelas di sisi moneter. Sedangkan pemerintah itu di fiskal. Seharusnya batas jelas ini tidak terganggu dan cukup koordinasi. Tapi kemudian kalau Bank Indonesia sampai membeli gitu ya surat hutang pemerintah, ini kan sudah melewati itu. Walaupun kalau kita lihat di Undang-Undang P2SK yaitu dimungkinkan, tapi kan kondisinya tidak darurat, bukan kondisi seperti, maaf kalau boleh saya sebut seperti Covid di tahun awal 2020. Itu wajar, kita butuh untuk menjaga stabilitas segala macam. Tapi ini kan jadinya Bank Indonesia itu agak terjepit ya, di mana growth yang kemudian ditargetkan oleh pemerintah sangat tinggi, di sisi lain ada peran BI yang kemudian mungkin jadi kayak diperpanjangkan, sehingga kemudian ya tentu ini akan melelahkan untuk Bank Indonesia, apalagi untuk nahkodanya yang memimpin gitu Mas. Oke, ini salah satu isu juga yang krusial yang kerap disorot publik adalah semakin tipisnya batas independensi Bank Indonesia akibat kuatnya campur tangan dari pemerintah dalam berbagai kebijakan strategis. Bagaimana Anda pandangan Mas Indra, Mas Fajar terkait tantangan independensi BI selama kepemimpinan beliau ini? Nah, ya tentu berat sekali ya Mas gitu loh, karena gini, menjaga stabilitas rupiah, menjaga inflasi itu sudah berat. Apalagi kan kalau kita kaitkan ini akan sangat kompleks itu ya, soal cadangan devisa dan sebagainya. Dan justru sebenarnya semangat kenapa Bank Sentral, apalagi Bank Indonesia itu kalau di kita itu ya harus independen, karena memang berat sekali bebannya gitu loh. Ya jadi walaupun cuma dua kalau kita lihat itu ya, tapi kan menjaga nilai tukar tuh kalau kita bedah ya banyak. Bagaimana ketika misalnya nilai uang rupiah yang dijual terlalu banyak, falas yang dibeli terlalu banyak, itu kan akan sentimen pasar dan sebagainya. Nah, yang kalau kita lihat sekarang yang paling berat yang diemban itu adalah soal rupiah pastinya. Nilai rupiah terus turun. Kalau nilai rupiah terus turun, kita kan bayar impor kan dengan devisa Mas, Bank Indonesia yang melakukannya, dan dengan nilai yang semakin turun semakin banyak devisa tergerus. Tentunya seperti itu. Belum lagi kemudian soal growth ini secara nature-nya yang bagus kan supply oleh pertumbuhan ekonomi yang memang betul-betul pada karya gitu. Ada investasi dan sebagainya. Tapi dengan kondisi yang tidak menentu seperti ini kan investor jadi pikir-pikir apakah aman, apakah layak untuk masuk ke Indonesia atau tidak. Dan Bank Indonesia kan secara fungsinya itu melakukan itu di balik layar untuk memastikan bahwa sentimen oke, sentimen sehat untuk kita, kemudian nilai rupiah stabil dengan dengan tren yang positif, lalu juga kemudian memastikan inflasi juga tidak tinggi. Itu berat sekali sebenarnya. Nah, kalau dicampuri yang lain-lain, ya ini akan berat juga Mas, gitu kan, seperti itu. Oke, Mas Fajar. Ini Mas Fajar selaku pakar ekonom ini melihat Pak Peri mundur secara mendadak ini, kalau Anda melihat nilai rupiah ini nantinya akan semakin turun kah dengan adanya dinamika di dalam BI ini? Kalau kita berhitung, kalau kita berdasarkan teori ya Mas ya, dengan kondisi yang sekarang serba, saya bisa bilang fragil gitu, bisa saja Mas. Sentimennya orang akan bertanya kenapa mundur tiba-tiba, kan seperti itu. Walaupun ya namanya orang kesehatan orang, misal kalau alasannya kesehatan itu bisa kapan saja. Tapi tentu akan akan ada pengaruh saya pikir. Cuman yang perlu untuk menjadi perhatian adalah kemudian saya pikir soliditas dari Dewan Gubernur BI yang sekarang dipimpin oleh Bu Destri Damayanti. Asalkan solid, mesin Bank Indonesia bekerja sebagaimana mestinya, seharusnya sentimen ini akan
terjaga dengan baik, sehingga kemudian walaupun ada penurunan, mungkin saya yakin akan ada penurunan, tidak tidak terlalu tinggi gitu ya, dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sekarang sebenarnya sudah boleh saya bilang agak buruk gitu ya, tidak semakin buruk seperti itu. Oke, ini dengan tidak adanya pemimpin di Bank Indonesia, ini faktor apa sih yang paling menentukan arah ke depan rupiah kita agar bisa menguat nih, Mas Fajar? Ya yang pasti ini ya Mas ya, kalau nilai-nilai tukar yang harus dilihat itu, kalau saya pribadi melihatnya sentimen pasar. Investor percaya atau tidak dengan kita. Karena kan mau tidak mau kita sangat mengandalkan investasi dari luar, foreign direct investment. Mau itu greenfield, mau itu brownfield, terserah. Tapi kan mereka datang dengan falasnya. Mereka invest, mereka tukar dengan rupiah. Kalau secara teori kan seperti itu. Mereka beli barang di rupiah, segala macamnya, dan itu akan meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah. Nah, kalau misalnya kemudian tidak jelas, dan misalnya tidak bisa meyakinkan ini pimpinan bank ditinggal oleh pimpinan bank sentralnya, definitifnya kemudian ada yang sementara bisa solid atau tidak, mereka kan akan hati-hati karena uang mereka investnya akan di keep atau tidak. Kalau misalnya tidak meyakinkan, mereka akan jual kan, dan ketika menjual rupiah, membeli falas, nilai rupiah akan semakin turun. Yang paling penting sekarang dilakukan oleh pemerintah adalah, dan saya pikir kalau dengan kapasitas Bu Destri Damayanti seharusnya bisa, soliditas dari Bank Indonesia sendiri memastikan bahwasanya this is just a normal process, selections itu biasa, pengunduran diri itu biasa, toh tidak ada masalah yang mencuat secara pribadi di Pak Perinya gitu ya. Ya ini proses biasa, asal itu solid sehingga sebenarnya stabilitas rupiah tetap bisa terjaga, seharusnya seperti itu. Ya Mas Fajar, kalau kita bicara soal kemunduran Pak Peri kembali, ini kalau menurut Anda ini mendadak atau wajar? Kalau kita lihat gitu ya, siapapun yang mundur sebelum masa jabatannya berakhir ya tentu kemudian akan jadi tanda tanya. Dan kalau saya bilang ini mendadak atau tidak, saya bisa bilang mendadak, kita kaget juga apa gitu, Pak Peri mundur tiba-tiba, ini kenapa nih kan seperti itu. Pertanyaannya kan kenapa mundurnya itu. Nah, masalahnya memang kemudian kalau kita lihat pemberitaan soal Bank Indonesia selama ini itu banyak mengarah kepada yang sentimen yang mungkin kalau saya bilang arahnya negatif gitu kan ya. Bukan dari sisi Bank Indonesia sendiri, tapi kemudian dari sisi load kerja yang harus diamban oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia seperti agak sakit gitu ya. Dan tentu kemudian ya ketika nahkodanya tiba-tiba mundur, itu akan jadi pertanyaan dong gitu. Dan ini kan praktik yang biasa juga sebenarnya, ketika ada wewenang yang tidak mungkin diemban, tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik lagi, atau mungkin ada nilai yang sebenarnya tidak sejalan dengan pemimpin, bisa saja pemimpin itu mundur. Tapi toh kemudian ini masih perkiraan kita kan, yang real, yang siapa yang tahu, saya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Peri yang hanya dengan sejumlah tekanan yang mungkin diterpa juga oleh Pak Peri saat menjabat kemarin ini memunculkan spekulasi adanya leadership fatigue seperti itu. Apa kalau menurut Anda dengan adanya leadership fatigue ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan beliau? Tentu, hingga Mas. akhirnya mengundurkan diri? Tentu Mas, leadership fatigue itu ya ketika sudah, namanya aja fatigue gitu ya, kelelahan. Ketika sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengambil keputusan yang tepat, apalagi day to day basic seperti ini, dan saya pikir Pak Peri mungkin 24x7 kali ya, karena bebannya berat sekali. Ya pada akhirnya akan sampai ke titik fatigue itu kan, titik kelelahan itu, dan ya sebagai seorang yang bertanggung jawab, saya pikir ketika sudah bisa menilai itu ya, saya tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik lagi dengan wewenang atau tanggung jawab yang diemban yang begitu berat misalnya, ya dia akan mundur. Di satu sisi itu sebenarnya bentuk pertanggungjawaban gitu ya untuk mundur, tapi di sisi lain akan menimbulkan tanda tanya kan sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini setelah pengunduran dari Pak Peri ini sendiri, kalau apa yang perlu dijaga dari BI ini agar sentimen dari pasar dan juga devisa kita masuk nih lebih banyak, seperti apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia? Tentu Mas, kalau dalam bahasa yang sederhananya memastikan bahwasanya sentimen kita tetap positif. Yang harus dilakukan paling basic apa? Menjaga nilai tukar rupiah. Saya pikir dengan Dewan Gubernur yang masih ada sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi, asal beliau solid, dan saya pikir dengan pimpinan sementara Bu Destri Damayanti akan bisa, karena Bu Destri kan mantan Chief Economist Bank Mandiri, beliau punya pengalaman yang luas, bukan sekedar di sisi moneter pusat gitu, tapi juga kemudian di perbankan yang retail gitu, jadi akan paham sebenarnya. Yang penting solid, jaga kepercayaan, jaga nilai tukar rupiah. Kalau dijabarkan akan sangat detail sekali, tapi paling tidak sesimpel itu, jaga nilai tukar rupiah, seharusnya
pergantian ini lebih kayak dinamika organisasi biasa. Seperti itu, Mas. Oke, dan terakhir mungkin Mas Fajar nih, bagaimanakah pasar keuangan domestik seperti ASG, sumber berharga dan negara, dan juga rupiah ini merespon kejutan pengunduran diri ini dalam jangka pendek dan menengah mungkinnya? Ya, saya belum lihat indikator secara resminya, Mas. Tapi kalau prediksi saya pasti akan ada penurunan. Tapi kita harapkan penurunannya tidak jauh gitu ya. Hanya riak sebentar, yang namanya kaget itu kan biasa, itu akan turun sedikit. Tapi mudah-mudahan sentimennya kemudian kembali ke normal atau lebih ke positif. Nah itu yang sebenarnya kalau kita lihat indikator-indikatornya, saya tadi belum lihat, IHSG agak turun sedikit, tapi juga nggak bisa disebut substansial, itu karena harian tuh dinamikanya seperti itu. Yang mudah-mudahan asal solid Bank Indonesia, pemerintah support, tadi kalau bahas yang disampaikan Pak Mensesnek itu sangat-sangat afirmatif, seharusnya indikator-indikator mesin ekonomi kita dinamika biasa saja, tidak akan mengarah kepada yang negatif. Oke, Mas Fajar, ini kan Pak Ferry udah dari kemarin kepemimpinan BI tidak begitu mencolok, tidak ada yang buruk sebenarnya. Kalau menurut Mas Fajar sendiri, syarat utama bagi figur pengganti gubernur BI yang kelak akan datang seperti apa sih? Yang jelas kompeten ya Mas, karena ini tugas yang sangat berat saya pikir. Kompeten yang pasti dari sisi bidangnya dan pengalaman saya pikir, karena saya sendiri tidak tahu persis ya tugas seperti beliau seperti apa, tapi yang kalau sahnya kompeten dan juga punya pengalaman yang jelas. Kalau kita lihat track record Pak Ferry itu memang sudah lama sekali di Bank Indonesia, dinamikanya beliau sudah paham, maka seharusnya itu jadi menjadi benchmark yang baik untuk pemimpin yang selanjutnya. Kalau saya boleh bilang, Bu Destri Damayanti saya pikir salah satu opsi yang paling masuk akal untuk hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Fajar selaku pakar ekonomi Paramadina. Kita lihat gebrakan baru dari BI apakah bisa meningkatkan nilai tukar rupiah kita. Terima kasih banyak. Semoga. Sama-sama Mas. Pemirsa, seorang pria tewas dikeroyok massa dan sepeda motornya dibakar usai diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Tangis anak perempuan korban pecah saat jasad sang ayah akan dimakamkan. Di kerumunan orang-orang, seorang bocah perempuan terlihat memanggil-manggil ayahnya yang sudah tak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya itu viral di media sosial. Tangisan seorang anak perempuan di depan jasad sang ayah menjadi gambaran pilu tragedi yang mengguncang warga. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang juga digunakan korban. Hingga kini polisi masih mendalami kronologi lengkap serta motif di balik peristiwa tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Staf Rumah Tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pasca beredarnya informasi kematian kepala urusan rumah tangga Febri Adriansyah dengan dugaan tak wajar, Minggu malam polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan polisi untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi meninggalnya Sutrimo, kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi.
Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu kenal nggak Bu sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya Bu? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dekriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah mengantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu sampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya.
Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lainnya mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Mereka mempertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Seharusnya sih rata semua sih ya harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai seorang yang awam gitu ya. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya udah ketebak, pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara, tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya, dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin. Meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang ada di luar negeri. Sebelumnya pemirsa, sejumlah tersangka korupsi langsung ditahan Kejaksaan Agung pada malam hari. Usai dijadikan tersangka, mereka digiring ke tahanan tanpa mengenakan borgol dan rompi pink. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan borgol dan rompi merah muda saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Alasannya, proses penahanan dilakukan terburu-buru dan sudah larut malam. Hal ini menuai tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR Abdullah. Ia menilai hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan melukai rasa keadilan. Sementara itu, biasanya para tahanan Kejagung langsung mengenakan rompi pink usai resmi berstatus tersangka. Oktober 2024, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong kemudian digiring keluar dari gedung Kartika Kejagung pada pukul 9 malam untuk ditahan. Tak lupa, ia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah pada Maret 2024. Usai resmi berstatus tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan. Meski hari sudah malam, namun Harvey langsung memakai rompi pink. Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero. Ketujuh tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan digiring ke tahanan meski hari sudah malam. Maklar kasus yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditahan Kejaksaan Agung pada suatu malam di bulan Oktober 2024. Sambil memakai rompi pink, ia dijebloskan ke tahanan. Kejagung juga sempat memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah Zarof Rikar. Nilai uang yang disita hampir 1 triliun rupiah dan emas logam mulia seberat 51 kg. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, pasca beredarnya informasi kematian kepala urusan rumah tangga Febri Adriansyah dengan dugaan tak wajar, Minggu malam polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan polisi untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi meninggalnya Sutrimo, kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu pernah nggak sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran sini? Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosong udah berapa lama ya, Bu? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi dan situasi terkini penyelidikan yang dilakukan di klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akibat meninggalnya kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kami sudah terhubung dengan rekan kami Kea Della Rosa bersama juru kamera Dila Aulia di sana. Selamat siang, Kea. Apakah penyelidikan masih dilakukan hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk penyidikan tidak ada hari ini, namun dipastikan penyidikan sudah selesai pada hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juli maksud kami 2026. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi klinik Morden Estetik Klinik di kawasan Kebayoran Baru ini. Memang terlihat sudah adanya garis polisi yang menandakan pihak dari kepolisian, ya ini dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP pada hari Minggu lalu. Namun pada saat saya sampai ke tempat ini, Pram dan juga pemirsa, saya melihat beberapa kejanggalan karena klinik ini terlihat terbengkalai dan sudah lama tidak buka. Ditandai dengan adanya plafon-plafon yang sudah rusak, lalu halaman yang sudah banyak sekali sampahnya, sehingga kami mempertanyakan apakah memang Sutrimo, yakni merupakan yang meninggal pada hari Kamis lalu yang bekerja kepada Jampitsus Febri Adriansyah, untuk datang ke klinik ini apa sebenarnya tujuannya? Karena klinik ini sudah tutup dari lama. Selanjutnya, jika memang pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, seharusnya ada tanda bulatan yang menjadikan tempat ataupun yang menandakan tempat Sutrimo tergeletak meninggal. Karena memang kita masih belum mengetahui apakah memang korban ini sedang berjalan lalu meninggal atau ditemukan memang dipindahkan ke titik ini lalu dinyatakan meninggal, karena belum ada kejelasan lebih lanjut dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait apa penyebab pasti meninggalnya Sutrimo dan juga apakah ada fakta khusus di balik meninggalnya Sutrimo pada hari Kamis lalu, karena memang meninggalnya Sutrimo ini H-1 ataupun 1 hari sebelum Jampitsus dari pihak Febri Adriansyah ini dibawa ke rutan KPK. Sementara itu, Pram, kembali ke studio. Iya, saya ingin juga meluruskan apakah ini ketika korban ini merasa mengeluhkan sakit, apakah korban ini ke klinik tersebut untuk berobat atau seperti apa, Kea? Baik, Pram, saya bisa pastikan bahwa klinik yang berada di belakang saya ini bukan merupakan klinik kesehatan, karena tertulis jelas ini merupakan klinik estetik ataupun klinik kecantikan. Sehingga saya merasa bahwa jika memang korban ingin mengecek kesehatannya, karena memang informasi yang beredar bahwa korban merasa kesehatannya terganggu atau merasa sakit, padahal kalau misalnya sakit bukan datang ke tempat klinik kecantikan ini, sehingga masih dipertanyakan mengapa akhirnya korban ditemukan meninggal dunia di tempat saya berdiri saat ini. Bahkan foto yang beredar pun korban tergeletak di tangga yang berada di belakang saya. Sedangkan klinik ini terkunci rapat dengan gembok dan
juga informasi yang kami terima dari informasi yang beredar bahwa klinik ini sudah lama tidak beroperasi. Sehingga itu menjadi pertanyaan mengapa akhirnya korban Sutrimo berada di sini dan juga apakah memang meninggal di sini ataupun ada urusan penting yang berada ataupun berkaitan dengan klinik ini. Sementara itu Pram. Baik Kea, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi. Terima kasih Kea Dela Rosa dan juru kamera Dila Aulia telah melaporkan langsung dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari lokasi, KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Dari KPK datang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya datang pukul 9. 9 malam ya, mereka datang itu. Pasca viral, pemirsa, salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengaji terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola hingga ruang guru yang disekat. Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UBZ ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggirejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Bahkan April lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Kondisi bangunan sudah tidak layak, bahkan membahayakan jiwa karena termakan usia. Yang roboh ada 2 ruangan, Mas. Tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6. Terus di bulan April di kantor guru itu. Terus ke utara ini sudah pada mengkelung. Jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran di situ. Nggak bisa dipakai. Terus belajar mengajarnya gimana? Di kelas yang kelas mana? 1, 2, 3. Bergantian. Ya sama musola. Berarti setiap pagi seperti ini makan di luar ini. Iya. Nyaman nggak? Enggak. Gimana? Kena debu seperti itu? Iya, kena. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih responsif mendata kondisi bangunan sekolah yang sudah tua atau alami kerusakan berat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tak terurus selama 2 tahun. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah akan berkomitmen untuk mengawal langsung revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada 2011. Ia menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SDN Kebayoran Selatan 09 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan mengawal proses revitalisasi sekolah di Indonesia. AHY mengecek langsung hambatan-hambatan dalam proses revitalisasi. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah. Yang di depan memang Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekolah rakyat itu Kementerian Sosial. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak. Sebelumnya diketahui bangunan SDN Kebayoran Selatan 09 roboh 2 tahun lalu. Akibatnya para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Tubuh penonton saling bertumpukan disertai jeritan meminta tolong. Kepanikan terjadi saat tribun besi di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang dipadati ratusan penonton tiba-tiba roboh. Dalam hitungan detik, penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lainnya. Jeritan histeris terdengar dari para pengunjung. Tribun roboh saat pengunjung menikmati adu ketangkasan mobil dalam ajang Drift Speed Fest. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Ini video anak itu tiba-tiba panggung ambruk pas selesai ada yang mau mobil dimulai. Terus ambruk begitu saja. Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor siang hari ini? Ya baik, terima kasih Pram dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini dan memang untuk saat ini aktivitas kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Slipi melalui kawasan Semanggi dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor maupun kendaraan minibus. Kemudian untuk ruas tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke arah Grogol juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Dan memang untuk kendaraan yang akan mengarah ke Slipi ini mengalami perlambatan kendaraan pada antrian pintu masuk tol Semanggi 2. Selepasnya lalu lintas kembali lancar untuk arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan mengarah ke Cawang melalui ruas jalur arteri ini cukup ramai mengingat memang aktivitas istirahat makan siang sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan pada ruas jalur Gatot Subroto. Hal ini berkaitan dengan pertemuan arus kendaraan dari jembatan layang Lamdogi dari arah Slipi, kemudian dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Tamrin. Kemudian memang mengingat juga ada kawasan Lipomal Nusantara sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami harapkan Anda tetap berhati-hati, jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda.
Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Blok M dan juga yang akan mengarah ke arah Senayan sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada pertemuan arus kendaraan kawasan SCBD. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan dengan selalu berhati-hati, patuhi juga rambu serta marka jalan yang ada. Mengingat memang kawasan Semanggi ini juga ada kawasan yang hanya boleh dilintasi oleh kendaraan sepeda motor dan hanya boleh dilintasi oleh kendaraan minibus. Kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka yang sudah ada, kemudian juga dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669. Pram, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Raslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di wilayah Aragon, Spanyol. Sementara itu lebih dari 11.000 orang mengungsi akibat kebakaran hutan. Tim penyelamat berupaya mengendalikan kobaran api yang menyebar dengan cepat usai pemerintah setempat mengumumkan kondisi darurat nasional kebakaran hutan. Kebakaran paling besar terjadi di kota Ejolf, Aragon, menghanguskan sekitar 2.500 hektar lahan. Kebakaran hutan ini terjadi di tengah gelombang panas hebat yang melanda Spanyol. Kebakaran hutan Spanyol, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana kebakaran hutan menyebar dengan cepat di Sierra Oeste, sebelah barat Madrid, Spanyol. Ribuan warga meninggalkan rumah mereka karena kobaran api terus meluas. Rekaman video menunjukkan sebuah kendaraan melaju di sepanjang jalan pegunungan, sementara kobaran api melahap semak-semak dan juga pepohonan. Asap tebal membuat pengendara harus ekstra berhati-hati. Lebih dari 11.500 orang dilaporkan mengungsi akibat kebakaran ini. Akibat kebakaran, pemirsa, ratusan orang di Madrid, Spanyol terpaksa mengungsi di Gor Villaviciosa di Oden. Isabel, seorang relawan, mengatakan ada sekitar 230 hingga 240 orang yang dievakuasi di tempat ini. Kebakaran hutan juga memaksa warga di wilayah Capinera, sebelah barat Madrid, mengungsi. Asap masih mengepul saat tim penyelamat dan warga meninjau kerusakan. Pihak berundang memerintahkan evakuasi di Capinera, Navas del Rey, dan Colmenar del Arroyo pada Jumat lalu. Lebih dari 270 petugas darurat dan 40 unit damkar dikerahkan. Petugas damkar militer dan pesawat pemadam dikerahkan pemerintah Spanyol. Evidentemente todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia, además de una petición que ha sido aceptada por, lógicamente, el CECOT, de un desplazamiento de más de 100. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasukan Amerika Serikat menyerbu 2 kapal tanker di Teluk Oman dan Laut Arab. Sehari sebelumnya, pasukan Amerika Serikat menggelar blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dengan menggunakan helikopter, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat menyerbu kapal tanker Charminar berbendera Komoro di Laut Arab. Sementara itu di Teluk Oman, Angkatan Laut Amerika Serikat menembak ruang mesin kapal tanker Levin berbendera Mozambik. Menurut Senkom, kapal tanker Levin mengalami kerusakan di Teluk Oman. Kapal ini berulang kali mencoba menerobos blokade pasukan Amerika Serikat untuk menuju Iran. Pusat Komando Amerika Serikat Senkom masih memperlakukan blokade penuh perairan Iran.
12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat, diminta untuk putar balik. Dalam rilisnya, Pusat Komando Amerika hingga kini tetap waspada penuh dalam mode siaga tempur. Kita ke informasi olahraga pemirsa. Ribuan supporter siap membakar semangat skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari pada Senin malam. Mereka menyiapkan koreo dan nyanyian untuk memberikan dukungan pada anak asuh John Hartman. Ribuan supporter timnas Indonesia siap memberikan dukungan penuh pada permainan skuad Garuda dalam laga pertama menghadapi Kamboja Senin malam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Para supporter pun siap memenuhi stadion untuk membakar semangat permainan timnas Indonesia. Bahkan para supporter siap memberikan koreo dan nyanyian untuk menambah semangat permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Para supporter yang tergabung dari beberapa kelompok mengaku juga telah menyiapkan sejumlah kejutan untuk bisa membantu permainan dari anak asuh John Hartman. Supporter pun berharap laga pertama nanti menghadapi Kamboja, skuad Garuda bisa bermain maksimal dan memetik kemenangan.